Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, untuk memahami arti dari Ahlul Bait atau yang biasa disebut Syarif, Syarifah, Sayyid, Habib, Sayyidah. Jika benar Syarifah dalam nama Syarifah Khairunisa adalah gelar, maka beliau adalah seorang Sayyidah atau Syarifah yang nasabnya tersambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka celakalah bagi yang sudah menghinakan Syarifah Khairunisa. Seorang Ahlul Bait itu andai bisa kita ibaratkan, maka akan kita ibaratkan seperti Quran. Quran meski sudah lusuh dan sobek tetap wajib kita muliakan, tidak boleh dihinakan. Begitu juga seorang Syarifah meski ia telah berbuat kesalahan, cukup kesalahannya yang tidak kita sukai tapi jangan dirinya, karena dalam dirinya mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita yang berharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi anak turunannya kita hinakan? Nauzubillahi min zalik. Pertanyaan kemudian, apakah di Wajo ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan yang tepat, Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, beliau adalah keturunan generasi ke-20 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah kakek para wali di tanah Jawa, pernah tinggal di tanah Wajo, tepatnya di Tosora Majaeleng. Kuburan tua di Tosora itulah kuburan beliau. Dari ke-19 anaknya, salah satunya ada yang menikah dengan putri bangsawan kerajaan Wajo. Beliau adalah Sayyid Husain Al-Asgar, yang kemudian melahirkan Dato Sulaiman, yang kemudian menjadi kadi dan mufti di kerajaan Wajo yang berpusat di Tosora. Dari turunan beliau inilah banyak tersebar di seputaran Wajo Majaeleng, dan sebagian merantau ke tanah Jawa di Pasuruan, Bangil, dan sebagainya. Meski di Sulawesi Selatan gelar Habib, Sayyid, Sayyidah dan Syarifah kurang populer bagi kalangan turunan Rasulullah, salah satu faktornya karena di Sulawesi Selatan tidak menyematkan marga dalam nama, namun sejatinya darah yang mengalir tidak akan terpengaruh oleh gelar, bahkan mungkin banyak yang tidak mengetahui di dirinya ada turunan Sayyid, dan pastinya kecintaan yang begitu besar terhadap syariat Islam dan perkembangan Islam pasti ada dalam diri keturunan Sayyid. Jika ternyata Syarifah pada nama Syarifah Khairunisa bukanlah sebuah gelar, maka hukum fitnah dan gibah tetap tidak boleh kita langgar sesuai firman Allah SWT. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas siapa saja keturunan-keturunan beliau yang nasabnya masih tersambung di part selanjutnya. Terkait kisah viral pria India ditolak gadis Wajo masih jadi perbincangan hangat di Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini membuat nama Wajo sendiri menjadi populer di Indonesia. Adalah Asif Ali Bore, WNA asal India yang lamarannya ditolak Syarifah Khairunisa alias Nisa. Nisa, panggilan akrab Syarifah Khairunisa, merupakan warga Watang Rumpia, Kecamatan Majaeleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Syarifah Khairunisa alias Nisa dan keluarga menolak lamaran Asif Ali Bore yang datang ke Wajo pada Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023 lalu. Karena lamaran ditolak orang tuanya, meski Nisa dan Ali sudah menjalin hubungan selama setahun. Dikabarkan, orang tua Nisa sudah menerima lamaran pria lain. Melalui rekaman suara yang viral di aplikasi TikTok, Nisa menjelaskan pihaknya sudah lama menunggu kedatangan Ali untuk melamar. Dia yang salah, dari awal kenal sudah janji mau lamar, tapi tidak pernah datang, ujarnya melalui rekaman suara. Ia menambahkan orang tua Nisa sempat menunggu kedatangan Ali namun tak kunjung datang. Umiku capek menunggu, karena dia selalu janji bulan depan, tambahnya. Lebih lanjut, orang tua Nisa akhirnya menerima lamaran laki-laki lain dikarenakan sudah lama menunggu. Makanya Umiku terima lamaran laki-laki, takutnya saya jadi perawan tua, lanjutnya. Tentang Syarifah dalam Islam. Syarifah dalam Islam merupakan nama khusus. Bukan sembarangan. Syarifah berkaitan erat dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga hingga saat ini. Syarif atau Syarifah untuk perempuan sendiri adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Hasan. Selain itu ada juga Sayyid atau Habib, Sayyidah untuk perempuan ialah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain.
Hasan dan Hussein ialah anak dari Ali bin Abu Talib yang menikah dengan putri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah. Syarifah dalam pernikahan. Salah satu keutamaan Syarifah yang banyak dibahas ialah kehadirannya sebagai penerus keturunan Rasulullah SAW. Oleh karenanya, salah satu penekanannya ada pada pernikahan. Meski tidak mutlak, tapi dalam pernikahan sebaiknya ada suatu kesepadanan dari laki-laki dan perempuan yang hendak menikah dalam berbagai hal, termasuk diantaranya dalam hal agama, nasab, dan pekerjaan. Konsep ini akhirnya melahirkan suatu pelarangan pernikahan di antara Syarifah dengan orang yang bukan Sayyid, karena dianggap tidak sekufu, serta dapat merusak atau memutus nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian ini juga menunjukkan pandangan Habaib Jamiyah Rabi A'alawiyah Yogyakarta, yaitu suatu kondisi di mana seorang Syarifah kemudian mendapatkan larangan untuk menikah dengan laki-laki non-Sayyid karena dianggap tak sekufu. Meski demikian, dalam masalah ini, larangannya tidak dilakukan secara mutlak. Hal ini karena kafah sangat bergantung pada izin ataupun ridho dari wali atau perempuan atau Syarifah tersebut. Ketika ada Syarifah menikah yang dengan laki-laki non-Sayyid dan walinya ridho, maka hukum pernikahan tersebut boleh untuk dilakukan. Lain halnya, dengan seorang Syarifah yang menikah dengan laki-laki non-Sayyid tanpa adanya izin dari wali, maka akan dianggap sudah memutus hubungan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang pandangan para ulama tentang Syarifah. Pandangan ulama mengenai keutamaan Syarifah. Terkait keutamaan Syarifah yang berkaitan erat dengan pernikahan dan nasab, ada sebagian ulama yang kemudian menyebutnya dengan istilah kufu atau kafaah. Misalnya saja, apakah perempuan miliarder boleh dinikahkan dengan seorang tukang ojek? Apakah perempuan lulusan S3 boleh dinikahi oleh seorang pria tamatan SMP? Dan sebagainya. Dari masalah kufu, ini para ulama kemudian memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah kufu merupakan syarat sah perkawinan, apakah kufu menjadi suatu keharusan atau tidak. Ulama yang tidak setuju dengan keutamaan Syarifah diantaranya adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Al-Hasan Al-Bishri serta salah satu ulama mazhab Hanafi yaitu Syekh Al-Karahi. Dalil yang digunakan ialah semua hamba Allah SWT adalah sama, baik itu mereka yang Arab dengan non-Arab, kaya ataupun miskin, semua sama di mata Allah SWT. Adapun yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Contoh lainnya adalah pada pernikahan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan perempuan Ansar. Pernikahan ini sendiri merupakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kufu merupakan syarat sah nikah ataupun standar kesepadanan, tentu Rasulullah SAW kemudian tidak menyuruhnya. Ulama yang setuju, para imam empat mazhab yakni Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i dan Al-Hambali kemudian mengatakan bahwa kufu memang bukan syarat sah pernikahan. Artinya, pernikahan tetap sah tanpa adanya kufu. Mereka juga kemudian memasukkan kufu pada syarat luzum. Artinya pernikahan bisa dituntut fasakh oleh walinya jika seorang suami di kemudian hari dinilai cacat akibat tidak kufu. Para imam mazhab ini juga mengatakan bahwa tujuan dari kufu adalah untuk menjaga kelanggengan, kemaslahatan, serta kebahagiaan hubungan rumah tangga suami istri. Beberapa alasan lainnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang berisi tentang anjuran bagi para wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan pria yang sepadan. Dilakukannya hal ini agar kelak bisa mendapatkan keturunan yang baik. Terdapat pula hadits Abi Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu mengenai perintah bagi wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan pria yang baik agama serta akhlaknya. Dan para imam mazhab ini juga beralasan bahwa kufu merupakan hal yang sangat rasional serta wajar ada dalam pernikahan. Para ulama yang setuju dengan adanya kufu, ini kemudian hanya membatasi untuk perempuan saja. Hal ini karena mereka beranggapan bahwa tidak ada masalahnya apabila istrinya lebih rendah darinya, misalnya saja dari aspek strata sosial. Selain itu, bisa juga misalnya seorang suami bekerja sebagai direktur perusahaan dan istrinya hanya ibu rumah tangga saja. Di antara imam empat mazhab, hanya Imam Malik saja yang kemudian tidak memasukkan nasab ke dalam aspek kufu. Sementara itu, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memasukkan nasab ke dalam suatu aspek kufu. Keistimewaan Ahlul Bait, keutamaan Syarifah ini juga terkait dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disebut sebagai Ahlul Bait. Keturunan beliau sudah selayaknya mendapat penghormatan serta rasa cinta seperti yang beliau terima.
Sebagaimana anjuran dari Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian mengatakan, cintailah Muhammad melalui cinta kepada para keturunannya, Ahlul Bait. Di dalam Islam, Allah SWT dan Rasul-Nya telah mewajibkan seorang Muslim untuk hormat dan cinta kepada Ahlul Bait. Perintah tentang Ahlul Bait ini dijelaskan juga sebagai salah satu dari dua hal yang mesti dipegang teguh oleh para umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara yang sangat berharga kepada kalian. Yang pertama ialah kitab Allah, yang kedua adalah Ahlul Baitku." Hari Muslim. Meski dalam riwayat Hakim disebutkan, yang kedua adalah sunnahku, tetapi riwayat Imam Muslim ini kemudian diakui oleh semua ulama karena lebih kuat dalam periwayatannya. Bahkan, dalam Al-Quran juga terdapat perintah untuk mencintai Ahlul Bait pada surat Asy-Syura ayat 23. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tak meminta upah kepada kalian kecuali rasa cinta kepada kerabatku. Dalam tafsir, disebutkan bahwa yang dimaksud kerabat ialah Ahlul Bait. Hal ini karena merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Tentunya ayat ini kemudian harus diketahui oleh para kaum muslim. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Ahlul Bait secara umum adalah dalil yang mendasari pelaksanaan kafa'ah dalam pernikahan syarifah. Namun, terdapat keistimewaan lain yang dimiliki Ahlul Bait dan menjadi keutamaan syarifah. Sebab, Ahlul Bait secara kodrati serta fitrahnya telah mempunyai keutamaan karena hubungan darah serta keturunan dengan manusia pilihan Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan biologis ini merupakan kenyataan yang tidak bisa disangkal serta tidak mungkin dapat diimbangi oleh orang lain. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya keterangan dari Allah SWT dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 33. Artinya, sesungguhnya Allah SWT telah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai Ahlu Al-Bait serta membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Meski ada keutamaan syarifah sebagai Ahlul Bait, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tetap memberi dorongan kepada mereka agar memperbesar ketakwaan kepada Allah SWT. Janganlah sampai hanya mengandalkan hubungannya dengan beliau. Hal ini karena hubungan mulia yang tidak disertai dengan amal saleh, maka tidak akan membawa mereka kepada martabat yang tinggi di sisi Allah SWT. Garis ayah, titik temu Islam serta budaya lokal Nusantara kemudian menjelaskan bahwa syarif dan syarifah adalah sebutan gelar yang diperoleh melalui garis ayah. Dikarenakan syarif serta syarifah merupakan garis keturunan langsung Rasulullah, maka kemudian mereka harus mempertahankan nasab ataupun garis keturunan tersebut. Anak dari syarif yang menikahi perempuan non-sayyid kemudian tetap dapat menyandang gelar syarif ataupun syarifah. Namun, sebaliknya, anak dari syarifah yang menikahi laki-laki non-sayyid kemudian tidak berhak menggunakan gelar syarif atau syarifah. Dikutip dari Jurnal Hukum Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Non-Sayyid oleh Nurul Fatah, pernikahan di antara sesama gelar syarif ini disebut juga dengan sistem patrilineal. Sistem ini juga bertujuan untuk melestarikan serta menentukan nasab seseorang. Dengan sistem inilah yang kemudian menuntut para wanita syarifah untuk menikah dengan orang-orang yang sekufu atau sepadan dengan mereka. Jika terjadi pernikahan syarifah dengan non-sayyid, maka risikonya adalah terputusnya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, wanita ini dianggap telah melanggar apa yang telah ditetapkan Rasulullah dalam hadisnya. Dikutip dari Jurnal Pernikahan Syarif dengan Laki-laki Non-Sayyid karya Muhammad Zainuddin, ketetapan ini kemudian dibahas dalam hadits dari Siti Fatimah Az-Zahra. Ketika Umar bin Khattab meminang putrinya, Umar berkata, yaitu, aku tidak menginginkan kedudukan, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, semua sebab serta nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebabku serta nasabku. Semua anak yang dilahirkan ibunya, akan bernasab kepada ayah mereka kecuali anak Fatimah. Akulah ayah mereka serta kepadaku mereka bernasab. Kemudian, Umar berkata, aku ialah sahabat beliau, setara dengan hidup bersama Ummu Kulsum aku ingin memperoleh hubungan sebab serta nasab dengan beliau, Rasulullah. Hari, Al-Baihaqi dan Imam Tabrani. Meski demikian, para ulama salaf kemudian menjelaskan bahwa wanita syarifah tetap sah menikah dengan laki-laki non-sayyid jika walinya menyetujui dan memberikan ridhonya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, tidak ada pernikahan yang dianggap sah kecuali kepada pernikahan yang dihadiri oleh walinya. Hari, Ibnu Majah, penutup.
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Syarifah harus menikah dengan laki-laki Sayyid demi mempertahankan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber, memahami pengertian Syarifah beserta pandangan ulama tentang Syarifah.